Untuk orang yang bersio naga biasanya uh, suka bertindak ya, biasanya tegas ya, biasanya juga semangatnya berkobar-kobar ya, selalu ingin melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang ya. Untuk orang shio naga sih biasanya cepat berpikir ya, lugas dan terpercaya ya. Biasanya sih memang selalu melakukan semuanya dengan insting ya, tanpa memikirkan panjang ya. Biasanya instingnya paling kuat dan selalu melakukan itu secara teratur ya, secara rapi. Tapi ada satu hal yang memang suatu kelemahan, kekurangannya itu memang tanpa berpikir panjang ya, akhirnya memang hasilnya kurang memuaskannya di situ ya. Nah, jadi di sini untuk orang bersionaga apakah memang bisa ada suatu ketertarikan atau terpengaruh di bulan Januari atau tidak ya? Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpahi kita, hoki rezeki, dewa penolong selalu menghampiri kita semuanya ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa di like dan di subscribe untuk video-video channel YouTube yang Anda nonton ya dari Evan Jaya. Ya, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio naga. Situasi kondisinya bagaimana selama 1 bulan di tahun 2021 ya. Oke, teman-teman di sini apakah memang ada suatu kebiasaan, ada memang bisa terpengaruh oleh situasi kondisi ya, apakah memang yang harus dialami atau tidak ya, kita akan bisa melihat dari hasil kartu remi. Tapi sebelum itu saya akan meramal dari menerawang dulu sambil Anda mencurahkan segala hati dan pikiran jiwa Anda kepada video channel YouTube ya. Jadi teman-teman di sini saya akan meramalkan lewat penerawangan saya untuk Anda ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk di bulan Januari memang di sini punya sifat keterbatasan, punya sifat yang energik ya. Jadi di sini uh, bisa dibilang terlalu efektif di bulan Januari ya. Jadi apapun yang bekerja itu memang bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik. Cuman di sini ada sesuatu hal yang perlu di Anda benahi ya. Satu memang kata ketegasan diri, dua kata bijaksana dalam berbicara ya teman-teman. Karena memang di sini kalau saya lihat sih memang apapun yang Anda lakukan memang selalu berhasil ya. Memang apa adanya ya. Cuman di sini di bulan Januari setidaknya Anda perlu banyak pembenahan diri dan introspeksi diri ya. Soalnya di bulan Januari ada perlu banyak beberapa perubahan yang harus diselesaikan dengan baik, harus diubah sesuai dengan planning yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman itu aura positif untuk orang yang bersionaga ya. Jadi kiranya Anda perlu lebih bersemangat lagi, tapi Anda jalankanlah dengan penuh dengan kesiapan, jangan sampai Anda berjalan sampai di tengah jalan, Anda bekerja tapi tanpa memikirkan cara yang panjang, akhirnya Anda malah jatuh di tengah jalan ya. Oke, di sini teman-teman, di sini ada satu kartu ya. Jadi kali ini saya akan meramal dari kartu remi. Saya akan lihat dulu situasi kondisinya bagaimana ya. Jadi di sini saya akan tentukan semuanya apakah memang yang terbaik perlu pembenahan diri atau tidak ya. Apalagi pencerahan aura buat kita semua untuk orang bersionaga ya. Tapi dari sini ya teman-teman, saya akan melanjutkan hasil kartu rem ini dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan merapikan dulu kartunya ya terlebih dahulu tanpa menghabiskan waktu Anda. Nah, jadi di sini teman-teman kartunya udah saya rapikan ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka dulu dua kartunya ini bagaimana ya, karena memang semuanya ini situasi kondisinya ada berhubungan dengan dua kartu ini yang di tengah ini ya. Apakah memang di sini bagus atau apakah di sini lebih bagus ya? Yuk kita akan buka dulu yang di tengah ya. Nah, jadi di sini teman-teman dua kartu ini untuk orang Shonaga nih satu ya banyak
kerugian besar ya, belum ada pemasukan, jadi lebih banyak rugi ya. Nah, jadi di sini ada satu yang lebih kurang semangat ya di sini ya. Jadi lebih banyak amarahnya dan rasa egonya juga cukup tinggi ya. Jadi di sini kalau dilihat dua kartu ini ya memang berhubungan dengan emosi dan berhubungan dengan uang. Jadi di sini teman-teman, di sini saya udah membuka ya, di sini satu dan di sini satu ya. Nah, jadi di sini ini berhubungan dengan uang ya. Di sini ada satu raja dan di sini ada satu ratu ya. Nah, jadi di sini ratu, di sini raja ya. Di sini ada sesuatu hal yang menghalang-halangi Anda dan untuk mendapatkan suatu rezeki seperti apa itu ya. Nanti saya akan ambil kartunya, ciri-cirinya bagaimana supaya Anda bisa tahu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah kartu seorang wanita, perempuan ya, wanita ataupun perempuan. Ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya, untuk menutupi semua rencana tujuan yang Anda lakukan. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang, lurus, bisa bergelombang ya. Nah, jadi di sini badannya kurus, bisa dibilang nggak gitu kurus, memang sedang-sedang saja isinya ya teman-teman. Jadi tinggi ya, badannya lumayan. Ya di sini juga kalau saya lihat di sini ya memang ada sesuatu hal yang memang perlu dibenahi dari orang ini ya, karena orang ini memang bermaksud untuk menggagalkan semua rencana. Usahakan Anda jangan terlalu banyak berbicara soal berbisnis, rencana dan tujuan yang Anda lakukan ya. Ajaklah jika memang bermaksud untuk mengajak suatu kata perjanjian ataupun kerjasama, ajaklah dengan baik ya, karena memang di sini kalau kita memang ingin mengajak sesuatu dengan seseorang, kita harus benar-benar bisa berbicara yang benar-benar bisa menghasilkan uang ya, tanpa kita harus memberikan suatu penjelasan tentang usaha rencana itu bagaimana supaya bisa mendapatkan suatu keuntungan ya. Ibaratnya begini teman-teman, jadi suatu rencana tujuan itu kan bisa kita bantu itu dengan seperti kita cuma kasih tahu kulit luarnya saja ya. Tapi untuk kulit dalamnya, untuk bagian dalamnya itu, bagian bijinya itu, ya kita tidak perlu banyak kasih menjelaskan tahu ya. Karena memang di sini teman-teman saya kasih umpamanya ya biar Anda bisa mengerti. Ibaratnya kan kayak seperti satu biji buah ya. Satu biji buah itu mengatakan bahwa kan kita kan ada terdiri dari kulit luar, daging, baru dalamnya baru isi biji ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ibaratnya kita memberitahukan sesuatu tuh, kalau misalnya ingin kita memberitahukan bahwa ada suatu bisnis, ada suatu keuntungan ya, bisa dikasihkan profit laba rugi ya, bisa begitu ya. Kita tahu dulu untuk kulit luarnya saja dulu ya. Habis kasih tahu kulit luarnya, barulah misalnya ada suatu peningkatan, kita baru kasih tahu bagian dagingnya ya, daging buahnya. Nanti kalau misalnya kulit luarnya udah bisa, daging buahnya juga udah bisa, kita baru tahap terakhir kita memberitahukan rencana tujuan untuk yang di bagian dalam bijinya ya. Nah, ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi di sini seperti kita manusia, kita berkembang itu berasal dari kita perkembangan janin dulu ya. Maksudnya dari satu titik sperma ya, dibuahi sel telur, akhirnya menjadi suatu perkembangan janin, habis itu menjadi seorang manusia ya. Nah ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Jadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi keuangan itu kita menjelaskan kepada orang itu kan, kita harus melihat dulu orang itu apakah memang benar-benar bisa dijalankan atau tidak ya. Apakah memang benar-benar kita itu bisa diberi suatu memberikan orang itu suatu kesempatan, apakah bisa berjalan atau tidak ya. Seperti biasanya tuh kita kalau bekerja itu kan pasti kan kita dicari tahu dulu kulit luarnya, baru dikasih daging buahnya, baru biji buahnya gitu ya. Jadi teman-teman di sini seperti kita bekerja ya, kan kita baru selesai di interview, kita dalam masa percobaan ya. Nah pasti kita dikasih tahu dulu yang ringan-ringannya dulu, baru sedang baru sulit ya. Akhirnya kalau udah sulit baru bisa dikasih tahu apakah kita bekerja tuh bisa nggak sesuai yang diinginkan gitu ya. Apakah memang kita bekerjanya itu memang benar-benar bisa membuahkan hasil atau tidak ya. Jadi di sini ya suatu keuntungan profit laba rugi itu kan kita kan sebagai manusia itu kan kurang bisa tahu ya apa yang namanya orang yang baik
orang yang hanya bisa memanfaatkan orang, orang yang hanya bisa mengambil keuntungan ataupun lain sebagainya ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita di sini teman-teman, saya akan kasih tahu solusinya bagaimana kita menilai orang ya. Kita menilai orang itu dari kemampuan ya. Nah, karena kemampuan itu kan biasanya kan kebanyakan kita melakukan sesuatu itu orang selalu suka menilai dari kemampuan ya. Nah, dari kemampuan itu kita bisa melihat apakah bisnis ini yang kita janjikan ke orang lain ini apakah bisa membawakan hasil 20%, 30% ya. Karena memang kita di sini teman-teman, saya kasih tahu dulu karena kita sebagai manusia itu kurang bisa memanfaatkan, nah apalagi kurang bisa mengambil suatu situasi kondisi yang memang dalam cari keuntungan tuh hanya sedikit saja. Karena kita sebagai manusia itu bisa dibilang ya sebagai wajar ya, ya kita sebagai manusia tuh tamak ya. Karena memang kita kalau selalu menginginkan sesuatu pasti kita selalu ingin yang besar-besar, yang gede-gede gitu ya. Tapi memang itu hal yang wajar ya kita sebagai manusia. Cuman ya setidaknya kita belajar dulu ya kita gini, kita kalau misalnya melakukan suatu hubungan kata janji ataupun perdagangan ya, jadi di sini ya kalau bisa ya hubungan janji itu kita kasih tahu dulu orangnya apakah bisa diajak percaya, diajak untuk melakukan sesuatu yang baik atau tidak ya, karena memang disitulah kita kan bisa menilai ya, kita bisa melihat apakah orang ini benar-benar bisa diajak kerjasama, diberi kepercayaan atau tidak ya. Nah jadi di sini ya seperti yang saya katakan tadi, ada seseorang bisa diajak kerjasama, cuman di sini ya hati-hatilah dengan orang ini, jangan sampai Anda melakukan suatu kecerobohan terhadap orang yang tidak diinginkan seperti orang ini, karena memang ini bermaksud ingin menghalang-halangi ataupun menghancurkan suatu rencana tujuan Anda yang Anda harapkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelah kartunya udah saya buka dan di sini pun juga bisa saya buka ya. Nah, jadi di sini ada ratu sama waktu queen ya. Nah, di sini ada kata kesabaran dalam waktu bertemu, janji ketemunya ya. Nah, jadi di sini ini berhubungan dengan uang ya, rasa semangat ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini saya memang ada suatu hal yang baik ya. Jadi di sini ya teman-teman, ada suatu bisa berjumpa dengan orang yang baik ya. Ini adalah dewa penolong ya. Ini adalah dewa penolong seorang ratu ya. Nah, tapi di sini ada dihimpun dengan orang raja ya. Ini raja, ini sini ratu. Ini saya akan memberikan kasih tahu dulu bagaimana orang yang bakal bisa bertemu dengan dewa penolong seperti ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah orang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, lurus ya, bisa juga bergelombang. Ini badan berisi, tinggi orangnya ya. Orangnya berkulit kuning langsat. Ini adalah orang sebagai dewa penolong yang bisa datang membantu Anda soal uang ya. Mungkin dia bisa datang membantu Anda mungkin dalam suatu proyek ataupun suatu hal yang bisa mendatangkan rezeki hoki kepada Anda ya. Jadi di sini ini Anda harus benar-benar bisa memegang suatu kendali, mengatur kembali keuangan Anda kan? Karena memang di sini berkat orang ini bisa membantu Anda dalam suatu keuangan yang telah dijanjikan kepada Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau saya lihat di sini ada kata gelap, ada kata kekesalan hati ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada suatu hal yang memang banyak mengecewakan hati, banyak yang selalu tidak bisa closing, ataupun memang proyek banyak gagal di tengah jalan ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu hoki rezeki ya. Dewa penolong juga sangat susah sekali, akhirnya memang banyak mengalami suatu kerugian yang cukup memang tidak di luar kendali ya, sehingga memang banyak suatu rezeki sangat susah untuk bisa didapat ya. Coba saya akan buat dulu ini yang bagian bawah sama bagian yang atas ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, ini ada suatu kata halangan dan di sini ada suatu hal yang baik. Di sini mendatangkan lagi suatu dewa penolong yang sangat baik ya teman-teman. Ini ada dewa penolong dan itu adalah suatu halangan. Di sini ada hal yang baik ya. Jadi di sini Anda harus bisa bertahan, harus bisa pelan-pelan menanggapi dan menilai dewa penolong ini ya. Karena memang di sini bertemu dengan dewa penolong, di situ juga ada orang yang tidak baik yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Ini adalah orang yang seorang pria ataupun laki-laki yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya.
Nah, jadi di sini teman-teman, ini orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, tinggi, langsing ya. Ini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam suatu keuangan ya, memberikan Anda. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ya teman-teman, untuk hoki rezeki bisa menolong Anda dan bisa membantu Anda ya. Jadi memang di sini kalau saya lihat di sini memang ada suatu hal yang memang banyak mengganjal dalam pikiran, sehingga Anda harus berhati-hatilah dengan dewa penolong. Jangan sampai dewa penolong ini pergi menjauh dari Anda ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat sih memang harus Anda betul-betul meraih suatu kesempatan emas ya. Di sini ada dewa penolong, di sini juga ada dewa penolong ya. Tapi di satu sisi ini adalah orang berkulit sawo matang ya. Ini juga ada bisa mendapatkan bisa mendapatkan suatu halangan mengenai suatu rezeki ya. Jadi di sini ada dua ya, hal yang baik bisa mendatangkan Anda, tapi di satu sisi juga ada banyak halangan. Di sini juga ada halangan ya. Nah, di situ gelap, di sini gelap, di sini juga banyak halangan ya. Di sini ada dua penolong ya, dewa-dewa penolong, tapi di sini satu sisi ada suatu hal yang nggak baik. Nah, jadi di sini harus banyak benar-benar melihat ya bagaimana rencana yang terbaik itu bagaimana untuk harus dilakukan ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang banyak sesuatu hal membutuhkan kesabaran ya. Jadi telitilah dalam mengelola uang ya. Karena di sini ada sepasang yang rambutnya ini kulit kuning langsat, di sini rambutnya ikal, berkulit hitam ya. Nah, ini di sini adalah orang yang benar-benar bisa membantu Anda dalam keuangan. Jadi di satu sisi ya banyak mendapatkan suatu halangan ya. Jadi di sini lakukanlah pencerahan aura, buatlah magic money ya, masukkan dalam botol kendi ya, supaya bisa menjaga hartamu, supaya harta tidak cepat terkuras habis ya, sehingga memang Anda tidak dibuat jadi merugi karena hanya bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Coba saya akan lihat lagi kartunya ini mengatakan seperti apa ya. Coba saya akan lihat lagi. Nah, jadi di sini teman-teman, ini 5 kartu ini mengatakan banyak kegelisahan, banyak kegundahan ya. Di sini juga banyak yang ingin menjatuhkan nama baik Anda, tapi di sini tenang saja karena memang di sini orang yang bermaksud ingin membuat Anda tuh jadi rusuh ataupun tidak baik, ini malah akan segera pergi menjauh ya. Nah, tapi di sini butuh ekstra perhatian ya, dan di sini juga banyak suatu halangan, jadi agak banyak kesabaran ya. Karena memang di sini suatu hal yang baik pasti akan membantu Anda dalam suatu keterpurukan ya. Jadi di sini dewa penolong bisa datang hadir, cuman di satu sisi di awal dan di akhir ya, di tengah juga mendapatkan suatu hal yang susah untuk dijalankan. Tapi selama 1 bulan ini ya Anda lakukanlah pencerahan aura ya, buatlah magic money, dan Anda selalu mendapatkan apa yang bisa Anda inginkan ya. Karena di bulan Januari ini bisa dibilang Anda perlu banyak mempersiapkan untuk menghadapi tantangan dari orang yang tidak diinginkan ya. Sehingga memang pelan-pelan Anda bisa menjalankan itu sampai selesai, akhirnya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan bisa goal dengan tujuan dan rencana yang telah ditentukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membuka lagi 5 kartu ini mengatakan bahwa di sini untuk orang bersio naga, suatu tujuan rencana bisa mendapatkan suatu kata sambutan ya, banyak yang mendukung Anda. Cuman di sini Anda harus banyak bersabar ya, karena memang untuk orang Shonaga di bulan Januari banyak kesulitan, tapi banyak juga kesempatan emas yang bisa diraih. Jadi Anda jangan banyak sedih ya, jangan pantang menyerah dan jangan banyak putus asa, karena untuk orang Shonaga itu pasti bisa mendapatkan yang terbaik yang Anda inginkan ya. Jadi untuk orang Shonaga jangan terlalu banyak berfrustasi ataupun depresi, apalagi stres, karena memang suatu kartu ini bisa menggambarkan Anda itu menjadi lebih membaik ya. Jadi kesulitan, kesusahan tidaklah membuat Anda tuh jadi ribet karena masalah ini, karena memang di balik itu semua pasti akan datang banyak rezeki buat Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, pesan terakhir mengatakan bahwa untuk Anda itu orang bersio naga,
banyak mendapatkan suatu keterpurukan, ya, kesusahan, kesulitan. Tapi di sini lambat laun nanti akan mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini ini adalah satu orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi jatuh bangun, ya. Ini adalah orang yang benar-benar sangat kejam dan sangat berkecil hati yang bisa membuat Anda tuh jadi tidak baik, ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus, langsing, ya. Ini adalah orang yang punya maksud tidak baik sekali, ya. Nah, jadi di sini Anda harus hati-hati karena memang di sini dia hanya datang untuk mencari tahu apakah memang Anda tuh bisa lebih membaik atau tidak, dan dia hanya akan ingin tahu apakah kamu itu sehat-sehat saja atau memang ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh ingin cari tahu dari orang ini, ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau yang saya lihat di sini, Anda sudah cukup paham dan cukup tahu, ya. Jadi untuk orang Shonaga, meskipun ada banyak beberapa orang tidak diinginkan yang mengerjai Anda, menghalang-halangi Anda, tapi di satu sisi didatangi suatu kesempatan peluang emas yang sangat besar. Jadi di sini untuk orang zodiak, untuk orang yang bershonaga, kiranya di bulan Januari perlu banyak mempersiapkan diri, perlu banyak untuk melakukan suatu kata pembenahan diri sehingga Anda tidak jatuh lagi kedua ataupun ketiga kalinya dari sebelum-sebelumnya, sehingga Anda dimasuk di tahun 2021 Anda benar-benar bisa menyikapi, membuka lembaran yang baru. Anda semangatlah kembali untuk menggapai cita-citamu, ya. Oke teman-teman, di sini untuk orang bershonaga udah selesai. Catatlah nomor WA saya jika Anda perlu untuk berkonsultasi, ya. Saya akan memberikan Anda, membantu Anda solusi kemudahan. Jika Anda memang bersikukuh untuk mencari saya akan membantu Anda semampu saya, ya. Anggaplah suatu ramalan ini hanya sebagai pedoman ataupun inspirasi untuk melakukan kehidupan Anda itu menjadi lebih membaik, ya. Termotivasi kepada Anda supaya hal-hal yang baik, hal yang positif bisa Anda gapai dan tercapailah cita-cita Anda, ya. Anggaplah suatu ramalan ini sebagai hiburan saja ataupun sebagai permainan. Jika sesuai, Anda bersyukur dan ambil positif, ya. Karena memang ramalan ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan tetaplah menunggu dan bersabar untuk menanti-nantikan ramalan yang selanjutnya, ya teman-teman. Oke, Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.